mobil don tarik ya naik, kalau tarik di bawah mobil selesai. Apa alat berat dari Kalimuyu sudah merawat di sini, mudah-mudahan bisa tertarik ya. Siap, pasti bisa. Kopi? Panas. Putar kopi kalau ada. Kan gimana? Sudah dipilih oleh Bapak Ibu, saya datang untuk ketemu. Kalau kesah Bapak Ibu saya mendengar langsung. Supaya 2 tahun ini kita bisa dijati, yakin bisa, dan nanti bupati berikut yang lanjutkan. Yang bisa ya kita lakukan. Begitu jadi malam ini saya pilih Bapak Ibu ini. Nanti kami habis makan, habis minum kopi, nanti Bapak Mama juga ada kopi, silakan minum. Kalau kita cerita-cerita sampai pagi baru kita pulang ke kamar. Tapi kan seperti itu untuk informasi umum masyarakat saya di Minarti. Sampai jumpa sebentar setelah istirahat sedikit. Selamat malam atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Cerita terkait dengan kesan-kesan Bapak tiba di distrik Minarti ini Pak, silakan disambut tangan oleh masyarakat distrik Minarti. Ya, terima kasih. Perjalanan kita dari Tanah Merah sampai distrik Minarti, antusias masyarakat terhadap kedatangan kami di distrik Minarti sangat memuaskan. Jalan PLBN yang dibangun oleh APBN ini, kami pemerintah daerah hanya bisa memberikan masukan kepada kontraktor yang sedang bekerja untuk memperbaiki akses infrastruktur yang dibangun dari Bovendigul sampai ke
PRBN di mana wilayah distrik Minati. Selanjutnya kami pemerintah daerah menyampaikan kepada masyarakat kami yang ada di distrik Minati dan sekitar di distrik Minati beberapa kampung untuk tetap menerima pembangunan yang sedang berlangsung dan memberikan kemudahan akses ini untuk kepentingan umum di wilayah distrik Minati. Kepala distrik Minati ada bersama kami baru lantik beberapa waktu yang lalu. Beliau baru mempersiapkan diri untuk menjalankan roda pemerintahan di distrik Minati. Ya. Baik Pak, izin Bapak minta maaf terkait dengan tadi perjalanan ada sedikit jalan yang ekstrim, Bapak mungkin ada tanggapan upaya pemerintah untuk ke depan seperti apa Pak? Silakan. Ya, dengan keadaan jalan yang sedikit kerusakan dalam perjalanan, memang perusahaan yang sedang bekerja ini bukan hanya satu perusahaan, ada beberapa perusahaan sehingga akses jalan yang dibangun oleh perusahaan langsung dari APBN ini tidak saling koordinasi, sehingga memang kami pemerintah daerah akan memberikan masukan kepada perusahaan itu untuk daerah-daerah yang belum diperbaiki atau wilayah perjalanan dari Warongko sampai Minati yang belum diperbaiki segera diperbaiki oleh perusahaan tersebut. Besok akan kami instruksikan kepada perusahaan yang ada di distrik Minati untuk memperbaiki jalan yang kami anggap perlu diperbaiki. Baik. Karena itu jalan APBN, kami pemerintah daerah tidak bisa ambil alih, kami hanya bisa memberikan masukan. Ya. Baik Pak, Bapak sudah tiba di distrik Minati. Kira-kira sebentar malam agendanya apa nih Pak dengan masyarakat? Ya, malam ini karena perjalanan 100 sekian kilo sehingga kami setelah nanti besok pagi kami bertemu dengan masyarakat. Yang pertama kami akan mendengarkan pemilik hak tanah adat yang mana PRBN dibangun, yang kami dengar belum diselesaikan hak tanah adat. Itu pertama agenda kita. Yang kedua, saya akan lihat secara keseluruhan pembangunan wilayah Minati sudah sekian tahun ini, apa-apa yang sudah dibangun, apa yang belum. Terus akses jalan dari kampung ke distrik ini, kampung mana yang sementara jalannya belum dibuka dan kampung mana yang sudah dibuka. Itu akan menjadi program prioritas kami besok dalam pertemuan dengan masyarakat Minati. Agenda terdekat setelah di Minati ini apa Pak? Nah, setelah dari Minati kami menuju ke Kumbut. Dari Kumbut kami akan melanjutkan perjalanan ke Sesno. Kami mau lihat langsung sehingga apa yang harus menjadi program prioritas kami akan masukkan dalam APBN perubahan 2022. Sehingga kegiatan kita, kampanye janji politik kita bisa terlihat langsung oleh masyarakat. Baik, mungkin yang terakhir Bapak, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Minati secara khusus dan secara umum untuk masyarakat berpendidikan. Ya, secara khusus untuk masyarakat Minati, saya baru dapat informasi dari kepala distrik yang baru kami lantik bahwa masyarakat antusias menerima pembangunan yang masuk, terutama hak-hak tanah wilayah mereka tidak terlalu seharusnya membayar baru dibangun, tapi menurut mereka, menurut masyarakat sudah pembangunan untuk kita dibangun saja dulu. Artinya masyarakat sudah mau menerima pemerintah, mau menerima pembangunan yang masuk. Sehingga saya rasa kepala distrik yang kami tempatkan baru ini pasti melaksanakan tugas kepala distrik pemerintahan dan juga pendekatan beliau kepada masyarakat akan berlangsung dengan baik. Dan untuk Bovendigul di bawah umum, sementara kami ada di bulan ke-7, kami sedang melakukan perubahan, sedang melakukan perbaikan pemerintahan. Kami belum tempatkan OPD, 32 dinas kami belum lantik sehingga memang banyak kekurangan. Tapi kekurangan itu akan sedang kami lakukan. Kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap bersabar dan mendukung program pemerintah yang sedang kami rencanakan. Untuk setelah pelantikan lalu kami lakukan perubahan-perubahan di tingkat pemerintah Kabupaten Bovendigul. Kalau hanya kami bupati dan wakil bupati kami tidak mampu. Tapi kalau OPD kita lengkap, kami akan kerjasama untuk melanjutkan pembangunan secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Bovendigul. Demikian. Masyarakat. Terima kasih Bapak. Some
Sebagai umat yang percaya tentu kita sudah selayaknya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Daerah ini dengan masyarakat itu semua karena berkat Tuhan. Membacakan agenda acara kita di pagi yang indah ini, pembukaan tidak sementara berlangsung, kemudian arahan dari Kepala Distrik Minati, selanjutnya arahan dan sambutan dari Bapak Bupati dan Ibu, dan yang terakhir adalah penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, doa. Puji syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan, karena rahmat-Mu kami boleh berkumpul pada pagi hari ini, dapat bermanfaat demi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah demi kesejahteraan umat di depan. Diagendakan lebih dahulu dari yang lain. Jadi terima kasih atas kedatangan. Di kesempatan yang berbahagia ini, sebagai umat yang percaya tentu kita sudah selayaknya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bapak Bupati langsung bisa melihat masyarakat kami di sini dan untuk menerima aspirasi-aspirasi yang penting untuk pembangunan daerah ini. Jadi sebentar saya mau untuk masyarakat untuk mengajukan aspirasinya yang sangat urgent untuk kebutuhan daerah ke depan demi pembangunan kita. Kira-kira itu saya bisa disampaikan, dan untuk semuanya selamat pagi lagi. Tokoh perempuan, tokoh adat yang ada di wilayah Distrik Minati yang saya cintai, masyarakat saya yang ada di Distrik Minati tersebar di beberapa kampung. Tuhan itu baik, luar biasa. Agenda pertama kunjungan kami pemerintah daerah melalui kepemimpinan yang eleksi pertama kami datang ke Minati. Artinya janji politik kami di saat kampanye, kami melakukan kunjungan kerja kami dengar langsung dari masyarakat. Aspirasi itulah yang menjadi program kerja pemerintahan. Waktu kami cuma 2 tahun. Dalam 2 tahun Tuhan berkehendak. Apa yang bisa kami lakukan, yang tidak bisa nanti bupati berikut. Oleh karena itu kami pemerintah daerah bersama Forkopimda pemerintah daerah, kami ada di sini semalam untuk mendengar langsung aspirasi rakyat kami yang ada di Distrik Minati, daerah perbatasan RI PNJ. Jadi ada yang bisa berbahasa Indonesia, ada juga berbahasa PNJ yang ada di wilayah ini demi kesejahteraan rakyat kita. Jadi bupati satu untuk semua, bupati tidak beda-beda. Bupati kami terpilih dan kami ada untuk rakyat Bovendigul yang ada di 20 distrik 112 kampung. Sebabnya tugas kami untuk datang dan dengar langsung aspirasi rakyat kami yang ada di wilayah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar PLBN itu belum ada penyelesaian hak tanah adat. Sehingga saya langsung dengar dari masyarakat hak tanah adat, dan kami juga akan sampaikan kepada PT yang mengerjakan pekerjaan ini. Sehingga tidak boleh ada persoalan sebelum penyelesaian PLBN di wilayah ini. Sehingga kami tidak ada masalah dengan negara. Jika Tuhan berkehendak, Presiden resmikan, sehingga tidak boleh ada persoalan setelah Presiden datang ke Indonesia. Yang ketiga, kami langsung mendengar langsung, karena ini daerah perbatasan, pemerintahan sebelum sudah bangun apa, di kami apa yang kami harus bangun. Ini kembali kepada Bapak Ibu untuk sampaikan kepada kami selaku pemerintah daerah. Semua hal kami bisa lakukan, pas 1-2 kami lakukan. Yang prioritas-prioritas pasti kami bantu.
melalui kebijakan kami. Karena kami pikir 112 kampung, 20 distrik. Jadi pemerintah ada untuk semua. Saya pikir seperti itu dari kami. Kita bicara singkat tapi jelas untuk pembangunan kami. Ya, itu yang saya pikir dapat kami sampaikan sebagai pemerintah daerah. Saya dan saudara Leki sudah datang berjanji di saat kampanye. Walaupun beliau tidak datang di hari ini, tapi di hari-hari waktu yang berikut beliau akan datang sebagai wakil. Kami juga tetap 1 sampai 2-3 tahun ke depan. Untuk itu terima kasih. Yang berikut saya dan saudara Leki selaku Bupati Wakil Bupati mengucapkan terima kasih atas terpilihnya kami berdua sebagai Bupati Bovendigul sudah 7 bulan. Kami juga sebagai manusia biasa tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang lebih dari kemampuan kami. Tapi jika Tuhan berkehendak memberikan restu kepada kami, yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Yang tidak bisa menjadi tugas kita bersama. Yang berikut, apa lagi yang harus saya sampaikan? Yang berikut, saya belum melantik pejabat eselon 2. Eselon 2 untuk semua kepala dinas hari ini saya belum lantik. Maka kepincangan pemerintahan selama 6 bulan masyarakat rasakan dan kami pemerintah juga hari ini. Saya tidak bisa buat apa-apa karena aturan ASN hari ini mengikat saya dan wakil bupati untuk bekerja keras. Dalam aturan 6 bulan setelah pelantikan bupati definitif baru bisa melantik orang. Sehingga saya baru lantik eselon 3 dan eselon 4, termasuk kepala distrik dan kepala dinas saya sudah lantik. Tinggal saya melantik akhir bulan ini kepala dinas. Itu baru semua proses pemerintahan bisa berjalan baik. Nah, ini sampaikan kepada masyarakat kami. Kami punya anak-anak yang sedang kuliah di luar tanah Papua maupun di tanah Papua, sehingga mereka tidak soroti kami pemerintah daerah melalui mensos dan media yang berkembang. Karena mensos yang berkembang saat ini tidak sesuai dengan harapan kami. Karena kami mengalami dilema hari ini. Dulu bupati itu masih ada uang-uang tambahan untuk dia pelayanan, tapi hari ini sama sekali tidak ada. Kami tidak ada gelondongan untuk pelayanan pemerintahan atau pelayanan perorangan. Kita bikin program, seperti saya datang ini baru saya ada uang, karena saya bikin program kerja. Itu baru masyarakat saya bisa bantu-bantu. Tapi dulu itu masih ada uangnya. Jadi Pak Yusak itu bawa uang dengan kartu, hari ini saya tidak seperti itu. Karena aturan kita berbeda saat ini. Ini informasi umum untuk dapat diketahui oleh semua masyarakat. Sehingga kami pemerintah hari ini bergerak dengan situasi yang berbeda di saat-saat yang lalu dengan hari ini. Sehingga ada kekurangan, itu kekurangan saya dan saudara Leki sebagai bupati dan wakil bupati, yang lebih itu Bapak Ibu punya. Saya pikir itu saya dari saya, kurang lebih mohon maaf jika kata-kata kami kurang pas didengar, biar tinggal di ruangan ini. Yang pas pulang dan sampaikan kepada pemerintahan masyarakat yang lain. Kiranya Tuhan yang punya kuasa memberkati Bapak Ibu dan kami. Selamat pagi. Waktu kami kembali. Saya ucapkan juga selamat atau saya hormati semuanya. Selamat datang. Di sini hanya beberapa poin sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan oleh Bapak sendiri beserta pemerintahan jajaran Bapak. Menjadi masukan kami di sini yang kami alami dari pemerintahan sampai seluruh masyarakat yang ada di sini. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, kami khusus di distrik Ninati atau kampung Ninati, kami sementara ini ada kegiatan atau kami ada kerja pembangunan pastoran. Karena kami baru juga dibentuk wasi paroki Ninati, sehingga kami sementara ada bangunan paroki atau pastoran baru. Yang kedua, kami juga direncanakan bangun gereja yang besar yang bisa memuat umat, yang kami sudah rencanakan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wisata rohani yang harus dibangun. Yang keempat, Goa Maria yang akan dibangun juga di sini. Yang kelima, kegiatan Injil masuk agama Katolik di Ninati pada tanggal 10 Oktober tahun ini yang kami akan lakukan.
dengan beberapa agenda. Di dalamnya adalah pentas seni di 10 Oktober itu dan pentas budaya serta olahraga. Kami mohon dukungan Bapak yang terkait dengan gereja atau rohani, itu yang satu. Yang kedua, perumahan rakyat mungkin saja jika ada dan kemampuan Bapak bisa saja memperhatikan kami, karena keadaan Bapak sudah lihat kehidupan kami seperti itu di sini. Itu perumahan rakyat. Yang ketiga yaitu tentang lampu listrik. Lampu listrik ini mungkin pemerintah bisa bantu kami untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan agar bisa bantu kami untuk tarik meteran di setiap kakak. Yang berikut mungkin sebagai perhatian Bapak, supaya seperti tadi Bapak sampaikan untuk terkait kepentingan umum, mungkin bisa ada perhatian terhadap perusahaan-perusahaan agar jalan apa ini bisa diperbagi agar kegiatannya bisa selesai di sana. Mungkin itu, tetapi saya tidak lupa juga bagian ekonomi sangat penting untuk kami, karena kami masyarakat lemah yang membutuhkan ekonomi. Jadi mungkin Bapak bisa pikir-pikir, bisa kalau memang ada kesempatan, ada berkat Tuhan, bisa membantu kami untuk menghidupkan masyarakat kami yang sementara berusaha, yang bekerja seperti padi, karet, seperti itu, dan ada beberapa lainnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tapi mungkin ada satu lagi, ini saya ingatkan kembali kepada juga Bapak Kepala Distrik yang baru. Kami sudah pernah usul untuk bikin surat pelepasan waktu Kepala Distrik yang lama, karena lahannya sudah disediakan, tapi pelepasan untuk lahan pembangunan sekolah SD dan SMP satu paket di sana itu belum sempat bikin surat pelepasan. Jadi nanti dikoordinasi saja. Terus tolong bisa sekolah-sekolah yang di tempat jauh, yang mungkin guru-guru honor yang sudah pernah mungkin biaya dari kampung sudah berapa tahun begitu, mungkin bisa diperhatikan begitu. Saya pikir itu saja, ada beberapa poin tapi cukup itu. Sekian, terima kasih, bisa hubung saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sesuai, penyampaian yang tidak jelas, dimaklumi saja. Sekian, terima kasih, selamat siang. Guru bantu di Tungkah SD Negeri menjelang 2 tahun. Maka kebetulan Bapak Bupati datang, kita bicara tentang guru. Jadi pendidikan adalah manfaat untuk kita semua, kepentingan generasi penerus. Maka di daerah perbatasan ini banyak guru tutor yang mengajar. Jadi mungkin dari ini, sementara yang ada mengajar di lapang ini guru tenaga baju itu yang mereka mengajar. Dari guru honor banyak keluar. Maka kita masukkan, mungkin Bapak ada tangkapan untuk guru-guru tutor ini ke depan. Itu yang kita masukkan. Kemudian kalau pembangunan di daerah ini mungkin kita masukkan ke Pabuk, kalau bisa usahawan masyarakat. Untuk sementara Bapak sama Pak Bu untuk 2 tahun ini. Yang kita masukkan, kami terima kasih banyak Bapak Bupati. Dan waktu kita kembalikan, kalau ada salah, kembalikan, kalau ini, terima kasih Bapak. Sehingga memang tugas kami bersama, saya pemerintah daerah dan masyarakat, apabila ada guru-guru PNS dari kota, jaga mereka. Saya lagi benahi manajemen pemerintahan. Sebentar saya belum melantik kepala dinas, jadi saya belum bisa ngomong banyak hal. Kalau saya sudah lantik, maka kasih perintah. Segera lakukan pembenahan di setiap distrik, SD mana yang belum ada guru, mana yang sudah guru. Mana yang memang honor top. Sehingga kita perjuangkan di dinas OPD yang terkait. Informasi tahun depan tidak ada lagi honor-honor. Sehingga ya kami berusaha bagaimana caranya kami bisa akomodir masuk dalam honor dinas. Sehingga Bapak mengajar, adik kakak mengajar, bisa ada kesempatan untuk beli gula kopi. Sedang saya perjuangkan.
memang kami coba panggil kepala dinas, kami sampaikan ini bias yang 17 tahun tidak pernah diperbaiki oleh pemerintahan sebelumnya. Sehingga hari ini kita baru benahi pelan-pelan. Setelah saya lantik dulu pejabat, saya suruh langsung turun lapangan. Silakan pergi ketemu keluarga kita di kampung distrik dan bicarakan masalah pendidikan kita. Baik kesehatan maupun pendidikan, karena ini tersentuh selama ini. Sehingga kami tidak bisa menjawab saat ini untuk segera kita lakukan, karena ini sesuatu yang perlu kita diskusi bersama. Sudah saya cek semua kepada pendidikan, kepada dinas bahwa OPD banyak honor kita yang belum terakomodir oleh dinas. Mereka punya saya kasih sayang kepada adik-adik yang ada di kampung, mereka mengajar dengan sukarela. Kebetulan ada dana kampung jadi mereka ini bisa dibiayai. Data itu saya sudah pegang. Hanya untuk melangkah ke sana perlu ada kepala dinas definitif. Sehingga kami akan bicarakan di waktu setelah pelantikan kepala dinas. Kalau menyangkut perekonomian, sementara karet-karet ini kami ada lagi lihat salah satu pengusaha untuk beli. BUMD yang kakak almarhum bentuknya sampai hari ini belum jalan. Karena saya mengalami kesulitan, satu bila dia punya, saya belum bisa ambil keputusan, jangan sampai salah. Sehingga BUMD hari ini masih ada dana 13 miliar kita belum korek menyangkut beli hasil-hasil masyarakat itu. Karena nanti keputusan setelah saya ambil saya takut salah, jadi saya harus pelajari aturannya. Itu menyangkut perekonomian jual beli masyarakat di kampung-kampung. Dan ini Bapak almarhum sudah siapkan. KKB ini kemarin dia sudah siapkan, hanya saja saya belum bisa ambil keputusan, saya lagi pelajari aturannya. Karena saya baru 6 bulan, jangan sampai saya ambil keputusan yang merugikan banyak orang. Sehingga sementara waktu kami lagi benahi. Kalau perumahan, Bapak distrik data masyarakat, Bapak bikin perumahan, aspirasi melalui Musdis, ajukan ke pemerintah daerah melalui Bapeda. Dan kami akan lobby semampu kami, semampu pemerintah daerah. Dukungan Bapak distrik perlu. Beliau rekomendasikan aspirasi permohonan yang masuk, kami pemerintah daerah melobi kepada Kementerian Daerah Tertinggal maupun Kementerian Desa di Jakarta. Kemarin kita cuma dapat rumah berapa saja, jadi dapat di distrik Wonosobo, di Kou, Kombai. Itu yang kemarin dapat rumah bantuan masyarakat. Ke depan kami lihat pemerataan, kami tidak lihat dari sisi saya anak dari sini, bupati tidak harus dari sini tidak. Tapi bagaimana pemerataan pelayanan pemerintahan di semua wilayah. Ya, dukungan masyarakat, kalau menyangkut rumah itu kembali pelepasan dari kampung itu, kepala kampung bikin pelepasan, berdasarkan pelepasan pengajuan proposal kepada kepala distrik memberikan rekomendasi, bahwa ke kami bupati saya berikan rekomendasi, silakan. Masing-masing berburu untuk dia daerah itu seperti apa. Kembali kepada kepala distrik dan pemerintah kampung. Siapa yang berburu baik, dia akan dapat juga sebaik itu. Ya, ini yang kita ajarkan untuk semua pemerintah distrik ada di tempat dan bekerja. Baik di puskesmas, tergantung mereka yang ada di situ. Apa yang kurang silakan ditulis dan disampaikan kepada kami pemerintah. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah provinsi, silakan. Yang punya saudara-saudara di provinsi silakan langsung sampaikan kepada mereka. Karena uangnya ada di provinsi, ada di pusat. Kami daerah ada tapi terbatas. Yang berikut apa lagi ya tadi ya? Setelah itu menyangkut pendidikan, kami ada buka lowongan S2 30 orang untuk tahun ini. Saudara-saudara ASN yang mengikuti S2 silakan untuk perbaikan hasil. Itu khusus untuk S2. Yang S1 saya lagi buka untuk Bovendigo kerjasama dengan Musamus tahun pertama 100 orang. Silakan datang dan kuliah di Tanah Merah saja. Pergi kuliah jauh-jauh juga, orang tua tidak mampu, biar kuliah di Tanah Merah, pemerintah bayar. Saya ada buka 100 orang untuk tahun ini. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk kuliah, datang saya ke Tanah Merah, kuliah di Tanah Merah. Selesai jasa juga sama orang yang pergi sekolah di Jakarta. Terus pegawai juga sama saja. Ya itu yang sedang kami lakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan pendidikan di wilayah kami. Walaupun kami tidak punya apa-apa, kami terbatas, tapi kami pilih jasa sama dengan orang yang pergi di Jakarta. Itu sedang kami lakukan.
mohon doa sehingga semua yang kami berpikir ini berjalan baik. Tidak semua harus bagus. Bupati itu pasti ada yang bilang tidak baik, ada yang bilang bagus. Semua pemerintahan seperti itu. Saya pikir itu dari tadi yang disampaikan, tanggapan kami seperti itu. Kalau belum jelas nanti kita diskusi di waktu-waktu yang akan datang. Saya pikir seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Selamat pagi menjelang siang. Untuk satu kalau masalah gereja. Kalau yang pembangunan pastoral saya akan bantu 10 juta sekarang. Kalau yang pembangunan gereja, bawa proposal uang ada di pembangunan. Kemarin saya bantu hampir semua gereja 100 sampai 200 sampai 300 juta. Ada satu pos dana yang 10 miliar, saya langsung bongkar. Ini kasih ini kasih ini, kasih ini. Jadi kemarin tahun pertama nih hampir pemerataan pelayanan di semua gereja dapat termasuk masjid. Jadi silakan saudara ajukan proposal ke kami. Uangnya ada di pembangunan, tinggal kalau belum akomodir dia masuk di perubahan. Kalau sudah akomodir pasti kami bantu. Tidak semua yang diminta oleh Bapak Ibu kami bantu, tapi sedikit dari apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Begitu, jadi untuk pembangunan pastoral, pas kebetulan kami datang ini pas-pas, saya bantu pertama 10 juta dulu. Nanti baru bahwa Bapak datang kita ketemu ada berkah, saya bantu lagi. Ya itu menyangkut gereja tadi lupa pas Pak Wakar lagi ingat, jadi beliau ingatkan saya, itu dana sudah tertulis. Kami sudah rencanakan dana ada di kami, silakan bikin proposal, kami bantu. Itu ada di dana hibah. Semua gereja ada di wilayah Bovendigul, tugas pemerintah daerah untuk bantu. Yang tidak ada tuh misalnya pastori tadi, itu tidak ada dalam kita punya program. Terus misalnya apa lagi? Bikin jalan masuk ke gereja. Nah itu nanti swadaya dulu baru bikin dalam bentuk proposal, kami ajukan ke PU bikin jalan itu. Itu menyangkut gereja, ada dana, silakan Bapak ada proposal kasih di kami. Dan bulan 7, bulan 8 Bapak cek, kami layani. Semampu kami pemerintah yang kami siapkan. Gitu. Ya, semua denominasi gereja kemarin kami bantu, termasuk teman-teman di 5 gereja 5 yang diakui negara itu kami bantu semua. Tugas pemerintah daerah. Tidak ada satu yang dapat 10 juta, terus satu 20, tidak ada. Semua dapat 10 semua. Itu yang sudah saya lakukan di tahun pertama kemarin. Jadi ya besok pasti akan seperti itu yang kami lakukan. Itu menyangkut bantuan gereja. Terima kasih saudaraku. Ya. Jadi Ibu silakan bantuan kita 10 juta langsung kasih ke Ibu, kasih ke saudara kita untuk pembangunan pos ini. Ya. Mari saudara. Bicara sedikit langsung kita lakukan. Bicara kita lihat bicara. Ya ini ada. Ini ada uang 10 juta untuk pastor. Kalau ini kita. Izin Bang. 1, 2, 3, izin 1, 2, 3, izin selesai. Terima kasih. Nama saya Yunus Sondok, saya dari Puskesmas Minati, Pak. Sebagai apa di puskesmas? Saya perawat, Pak. Status Nusantara Sehat dan Turna tahun ini. Yang saya mau sampaikan ini Pak terkait dengan Puskesmas Minati yang tahun ini akan dipersiapkan untuk akreditasi. Sementara kita perhatikan bangunan di Puskesmas ini, meskipun mungkin bangunannya masih baru, tetapi tanggulnya sekarang Pak sudah jebol yang di belakang. Mungkin kalau bisa setelah kegiatan ini, kalau Bapak masih punya waktu, kami mohon mungkin Bapak bisa jalan-jalan ke Puskesmas untuk lihat situasi yang ada di sana. Kemudian ada beberapa termasuk jalan ini Pak yang masuk ke Puskesmas itu juga mungkin perlu perbaiki lagi, tetapi kami kan maksudnya Puskesmas itu tidak ada dana khusus untuk perbaiki bangunan Pak. Kita punya operasional selama ini mungkin lebih digunakan itu untuk mobil, kendaraan apa segala macam karena situasi jalan selama ini. Jadi mungkin itu yang kami mau sampaikan Pak terkait dengan akreditasi. Terus yang kedua untuk bangunan Pak, untuk tempat tinggal di Puskesmas, kami sekarang ada sekitar 25 orang Pak. Rumah di sana hanya 7.
dan itu rata-rata yang sudah berkeluarga. Ada yang beberapa yang sudah berkeluarga. Kemudian dari 25 orang itu kan kami cuma punya staf itu dari asli Ninati hanya 3 orang. Jadi 22 orang itu tinggal di puskesmas, dan itu kita maksudnya baku tumpuk di dalam rumah Pak, dari 7 rumah itu. Jadi untuk itu kami mungkin sampaikan kalau bisa rumah dinas untuk petugas kesehatan itu disiapkan lagi. Kemudian yang ketiga Pak, untuk kampung-kampung, kami di sini dari 5 kampung wilayah kerja hanya ada 1 kampung yang memiliki poskeskam sekarang. Jadi itu milik kampung. Jadi yang lain-lain ini belum ada. Pustu kami tidak punya sama sekali. Kemudian tempat posyandu juga kami tidak punya. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Sampaikan sebagai usulan, yaitu mungkin Pak Kapolres dan Dandim, kami minta harus ada Kapolsek dan Koramil harus ada. Itu yang kami minta, karena kita sudah distrik. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Pagi, Bapak Dandim masih mau rekan dan Ramil Ninati, perbatasan yang saya hormati juga, masyarakat yang hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah kita diberikan waktu. Ini yang pertama juga saya ke sini, luar biasa. Saya lihat masyarakat tadi malam sudah ramai datang menyambut Pak Bupati bersama dengan rombongan, itu sangat luar biasa bagi saya. Ya, syukurlah masih ada tempat untuk kami istirahat. Kemarin kebetulan Pak Dokter ada rumahnya di bawah, beliau ada Tanah Merah kebiasaan, kami diminta untuk istirahat di bawah. Baik, untuk masalah pos nanti kami akan sampaikan Pak Kapolres, dan kebetulan Pak Kapolres yang akan datang ini ada pergantian, ada TR kemarin, baru saja perjalanan ke sini terus tiba-tiba TR banyak masuk. Jadi Pak Kapolres sudah memutasikan di jajaran seluruh Indonesia, baik pejabat yang Kapolres maupun pejabat Polda lainnya. Itu banyak sekali mutasi, jadi kan baca juga di perjalanan ternyata ada pergantian Polres untuk Bokendikul. Nanti kami sampaikan, dan itu pun nanti akan diagendakan merujuk ke Mabes. Tidak serta-merta prosesnya langsung Kapolres menunjuk seperti itu. Nah, itu harus direncanakan karena harus ada anggaran, proses kegiatan pelaksanaan pembangunan maupun personilnya yang harus dipersiapkan sesuai dengan eselon atau tempat tipe wilayah. Mungkin itu jawabannya yang ini, sementara kami belum bisa menjanjikan. Nanti kami bahas dengan Kapolres yang baru. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang tadi disampaikan. Kami juga di sini ada Badan Ramil, Kapten Infanteri Mai, nanti bisa berkoordinasi. Kami hanya sebagai penyambung lidah, aspirasi dari masyarakat akan kami sampaikan ke Dandim, karena Dandim saat ini juga sementara mengikuti apel Dansat, apel Komandan Satuan di Magelang. Jadi Dandim tidak bisa hadir di sini. Perlu saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian juga bahwa untuk Dandim 1711 kemarin tanggal 16 baru melaksanakan pergantian. Jadi mungkin yang kemarin sering datang ke sini, Letkol CST Daniel Panjaitan sudah diganti dengan yang baru. Yang baru nanti seperti bagaimana? Yang jelas kesempatan pertama beliau ingin sekali datang ke sini. Kesempatan ini nanti bisa masyarakat, Bapak nanti bisa langsung menyampaikan. Tapi setelah turun dari sini, aspirasi dari masyarakat akan saya sampaikan. Ada Badan Ramil juga nanti bisa memperkuat saya tentang aspirasi dari Bapak. Kemudian saya minta nanti mungkin lokasinya ditinjau bagus, kalau memang dikasih dokumentasi semua supaya aman. Jadi tidak ada nanti sengketa tanah begini-begini.
kalau memang itu betul-betul diberikan untuk kami, untuk pos, supaya dari Polsek juga, kemudian dari kami Koramil juga bisa merasa nyaman di situ. Jangan sampai nanti dari belakang-belakang, biasanya kalau muncul masalah nanti adanya di situ. Jadi mohon nanti dokumentasi ini ada Padang Ramil, lokasi di mana ada Babinsa di sini ditunjukkan supaya jelas buat kami. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Dengan setulus hati mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Bupati beserta rombongan di Distrik Ninati. Dengan demikian, acara kita pada siang hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang. Kalau tidak salah di Siapa namanya? Siska Anupun. Ada kan? Ya, jadi saya cuma akan sampaikan ke kepala dinas dalam waktu 2-3 hari kepala dinas harus akan lihat langsung. Saya akan perintahkan. Setelah sampai di Tanah Merah sampai kemudian sampai hari ini juga koordinasi lihat barang yang kau bangun itu tidak bagus. Itu segera diperbaiki. Termasuk kepala saya akan tinjau kembali. Kalau tidak mau tinggal di sini lebih baik jadi masyarakat biasa. Kalau Anda melaksanakan tugas Anda sebagai abdi negara, ya terpana. Kalau tidak mau berkali baik tinggal di rumah seperti negara. Saya akan bertindak tegas bagi para ASN yang ada di wilayah ini untuk bekerja dan bekerja. Tidak mau kerja, saya istirahatkan untuk tidak boleh jadi pegawai negeri. Supaya mereka tahu mau bekerja, guru sampai para ASN. Yang merasa para ASN segera dan melaksanakan tugas. Bapak tanda tangan di atas meterai. Selama itu negara NKRI saya ditugaskan di mana siap diterima. Berdasarkan itu Anda harus bekerja. Jadi sementara kita lagi benahi para ASN yang ada di Bovendigul putar-putar sementara, jangan sampai ke depan merasa bupati tidak baik. Tapi demi kepentingan rakyat Bovendigul. Silakan Anda menilai saya tidak baik, tapi masyarakat tidak boleh lapar. Dia pertama sih. Ya itu sedikit tambahan tadi lupa ini.